Okay, look at the pictures. How many pictures here? How many apartnya? How many means berapa banyak? How many means berapa banyak? How many pictures? 6, yes, good. Ya. 6 itu apa artinya? 6. Kalau 10? 10. Kalau 5? 5. Betul. Mudah kan bahasa Inggris? Kalau buku? Book. Kalau buku jatuh? Book ke the book. Nah, ya kan? Itu kan bahasa Inggris Jawa ya. Jadi gampang bahasa Inggris. Kalau rambutan sama bahasa Inggrisnya apa? Rambutan. Lampu? Lamp. Jadi mirip toh? Jadi malah gampang. Ingat-ingat aja. Pulpen? Pen. Kok mudah ya? Mudah. Pensil? Pencil. Ya kan? Bambu? Bambu. Sama kan? Coba kalau mangga? Mango. Kalau menoleh? Mango. Ya kan? Noleh-noleh? Mango. Gampang kan? Ya, jadi mirip, banyak yang mirip. Banyak yang mirip. Bambu, rambutan. Durian, lampu, lamp. Pensil, apalagi yang mirip? Ya, motorcycle. Banyak yang mirip, ya. Itu yang kata benda. Polisi, ya. Police, ya. Tambah policeman, policewoman, gitu kan? Ya. Coba. Jadi saya tanya lagi, how many pictures? 6, ya. 6. Ya. Apakah Anda di antara kamu, ya, anybody who likes one of these pictures? Anybody? Ada yang suka satu saja gambar misalnya. Saya suka gambar yang mana gitu. Misalnya. Ada enggak? Silakan. Saya suka gambar yang mana gitu. Ada? Yang gambar pertama apa? 3 women, 3 wanita, ya kan? 3 women. Yang picture 2, 1 man, ya. 1 man in his car. And the car. Satu orang lagi dengan mobil. Ya, kemudian picture 3 ada 2 lagi, ya, 2, ya, yaitu Tom Atkins and Frank. Kemudian satu lagi ada yaitu 1 woman, 1 perempuan. Gambar 4, picture 4, lihat. Ulangi lagi ya. Picture 1 itu adalah Julia Frost, ya. Ada yang namanya Julia Frost di situ, ya. Julia Frost, ya. And 2 other girls, dan 2 perempuan yang lain. Gambar 2 adalah ada Frank Martin, ya. Frank Martin. Picture 2. Picture 3. Siapa itu? Picture 3 adalah Tom, ya. Sama Frank. Kemudian yang satu adalah Frank's daughter. Apa artinya daughter? Anak perempuan dari Frank. Kemudian picture 4 adalah ada yang namanya Charles, ya, seorang aktor, ya.
Charles dengan binatang-binatang dan gambar lainnya. Kemudian picture 5. Picture 5 itu adalah lihat di bacaan 5 karena itu ada bacaannya di sebelah kanan ya. Ada reading text on the right side. Ada Arthur ya, ada Deborah. Itu picture 5. Lihat gambar 5 dan boleh lihat di bacaannya. Picture 5 ada Arthur dan Deborah. Ya. Kemudian picture 6. Picture 6 itu ada Deborah ya, yang sedang tidak di tempat tidur itu, yang sedang berbaring tempat tidur ya, dengan cara hidupnya yang nyaman. Ya, semuanya dilayani oleh pembantunya. Nah, gambaran umum seperti ini mungkin ada yang punya pilihan. Saya suka yang mana kalau ingin bercerita. Ya, kalau ingin menceritakan atau minimal tertarik dengan gambarnya. Ya, silakan. Which one do you like, please? Any pictures that you like best? Apakah ada gambar yang paling kamu sukai? Minimal, oh ini belum ya? Ah ya, tidak. Ya. Ya, kamu suka yang mana? Kamu suka yang mana? Nomor 4 ya. Kalau gitu, sekarang fokus saja semuanya biar sama. Di picture 4 ya. Ya, di picture 4. Ya. Picture 4 lihat. Itu adalah Charles ya. Charles ya. Di mana Charles itu seorang apa? Di dalam lihat di dalam teks silahkan dilihat teksnya. Teksnya yang nomor 4. Gambar 4 itu ada gambar Frankenstein's brother. Ada binatang, ada gambarnya Charles. Charles itu seorang apa itu? Lihat ke bacanya. Seorang apa? Charles. Aktor ya, jadi bintang film. Seorang aktor. Aktor yang bagaimana? Lihat di bacaan. Lihat di bacaan sudah bacanya yang nomor 4. Charles itu seorang aktor yang bagaimana? Yang famous ya, itu dalam bahasa Inggris begitu ya. Jadi kata sifat dulu baru orangnya ya. Contoh beautiful girl, berarti sifat dulu beautiful baru girl. Handsome boy gitu ya. Apalagi misalnya apa? Genius woman, betul. What's your name, siapa namanya? Cinta apa? Cinta ya. Genius woman, betul. Kamu boleh ngomong dalam bahasa Indonesia, tidak usah bahasa Inggris. Contoh, kalau Cinta bilang tadi adalah wanita genius. Kalau laki-laki cerdas, smart boy, smart man, gitu kan. Kalau di sini kebetulan yang muncul adalah famous actor, gitu ya. Bahasa Inggris itu dibalik. Tapi ketika kamu ngomong nggak usah bingung. Aktor yang terkenal bahasa Inggrisnya apa ya? Ya kau bilang aja he is actor famous gitu. Ya, atau malah dalam bahasa Indonesia he is actor terkenal. Jadi kamu jangan karena lupa kata-kata lalu kamu tidak bicara atau tidak menulis ya. Bilang aja he is actor famous, he is actor terkenal gitu. Nanti Pak Zen sebagai guru mengingatkan atau memberitahu, oh, he is actor famous. Kemudian ulangi lagi, he is famous actor, gitu ya. Itu bahasa Inggris, dibalik ya. Tapi tidak usah bingung dengan dibaliknya kata-kata. Yang pokok kamu ngomong, ya. Famous actor, berarti aktor terkenal. Kalau anak yang baik, anak laki-laki yang baik, bahasa Inggrisnya ya? Boy. Ya, good apa? Good boy, gitu ya. Lihat, udah ya, lihat contohnya ya. Famous actor. Laki-laki yang baik, good
boy. Jadi kalau kamu ingin mengatakan he is a good boy, sama dengan seperti ini. Charles is a famous actor. He is a good boy. Jadi good boy apa artinya tadi? Pria atau laki-laki, anak ya, anak laki-laki yang baik. Arti lainnya apa? Good boy, siapa tahu? Yang punya banyak uang. Kalau sudah tidak punya uang menjadi good apa nih? Halo lihat. Good apa nih? Goodbye. Tapi beda tulisannya ya. Goodbye itu tulisannya good, bukan B-O-Y, tapi B-Y-E. Ya, bye. Ya. Goodbye. Kalau good boy itu anak yang baik, kalau goodbye selamat tinggal. Ini ya. Good boy. Nah, berarti nanti PR-nya kamu di rumah sedapat mungkin ya cari kata-kata yang ada pasangannya begini. Ya, tulis dalam bahasa Indonesia aja. Enggak usah tahu bahasa Inggrisnya, pokoknya tulis dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya. Laki-laki yang baik, aktor yang terkenal, apalagi ibu yang cerdas, apalagi wanita yang cantik, apalagi perempuan yang genius, apalagi. Pak, terus bagusnya ditambahin A atau enggak? Ditambahin A atau E maksudnya? Ya, output mother gitu. Iya, pakai E itu kan hanya soal tata bahasa. Gitu, hanya tata bahasa. Ketika kamu ngomong ya, my mother is a good mother. Ya. Nggak kelihatan dalam ucapan. Itu kan hanya dalam tulisan. Dalam ucapan tidak terdengar. My mother is a good mother. Ya, my mother is a smart woman gitu ya. My father is a generous man. Generous man artinya laki-laki yang dermawan. Ya. Ketika kamu tidak tahu kata dermawan, my father is man dermawan. Gitu aja. Kalau ingat ya, man generous. Kalau ingat lagi dibalik. Kalau ingat lagi generous man. Jadi pokoknya kamu bertahap. Jangan karena lupa lalu kamu nggak bicara. Ya, gitu. My father is man good, gitu aja. Kamu ingatnya kata good, ya man good. Nah, kalau ingat lagi lama-lama kamu terbiasa dengan good man. Seperti ini, famous actor, famous man, famous boy, famous girl, famous policeman, famous president, apalagi famous minister, menteri yang terkenal, apalagi famous headmaster, berarti apa namanya tuh, kepala sekolah yang terkenal, gitu kan. Famous teacher, guru yang terkenal. Atau kamu sekarang kata famous sudah ingat, tapi kata guru lupa ya, famous guru, gitu. Jangan karena lupa lalu berhenti bicara. Ya, my mother is a famous guru, karena sudah tahu susunannya kan, famous guru. Ya. Jadi seingatnya, atau guru famous, atau guru atau teacher terkenal, gitu aja. Pokoknya apa yang kamu ingat ya ketika kamu nulis maupun bicara. Nanti kalau ketemu sama orang asing gitu ya, apalagi kamu bawa HP, yaitu bawa apa? AI, ya kan? Kamu di AI ini kalau internetnya ada dicoba ya. Misalnya kamu mau nanya saya, seolah-olah saya orang asing ya. Ya, orang asing. Jadi kamu mungkin mau nanya apa? Kalau saya orang asing misalnya, kamu mau nanya apa? Kamu asalnya dari mana? Gitu ya. Ini coba kalau yang bawa HP, kemudian ini coba dicek internetnya masuk enggak, terus kamu tanya, kamu dari mana? Nanti kan di AI dijawab kan, where are you from, misalnya gitu. Terus kamu baru menirukan apa yang ada di AI, ya kan? Lalu ditanyakan ke Pak Zen, ditanyakan ke orang asing ini, where are you from, gitu ya. Silakan, kamusnya sekarang sudah bukan lagi kamus yang tebal, yang dibawa kemana-mana, tapi kamusmu ada di HP. Kalau dulu namanya Google Translate, gitu. Kalau sekarang sudah namanya apa? AI. Siapa yang pernah menggunakan, memanfaatkan?
Ya, iya gitu ya. Kamu langsung. Saya mau nanya, kamu dari mana? Dalam bahasa Inggris. Nanti kan oke, kamu dari mana? Dalam bahasa Inggris adalah where are you from misalnya. Terus kamu baru hafalkan kata where are you from, lalu orang asing yang depan kamu tanya dengan itu, where are you from? Ya. Tapi kalau kamu asal ngomong aja enggak usah pakai I ya. You from gitu aja. Gimana? You from apa artinya? Kamu dari, kan dia sudah tahu. You from Amerika gitu aja. Dia ya. Jadi enggak usah takut-takut. Kalau mau nanya AI dulu boleh. Kalau mau langsung boleh. You from Amerika gitu ya. Nanti kan dia akan jawab, no, I am from America. Apa artinya? Apa artinya? I'm not from America. I am from America. Apa artinya kira-kira? I'm from America. Tahu Amerika? Halo? Amerika. Apa artinya? Kamu bukan dari Jogja? Bukan. Nih, Mbak Cinta. From Jogja, tapi belum tahu Amerika. Tahu kan? Yang belum tahu siapa Amerika? Ini belakang belum tahu. Kalau kamu nanya sama dia, you from America? Terus dia jawabnya, no, I'm from America. Apa artinya? Kira-kira apa? Saya dari sini. Itu bahasa Jawa. Kenapa kok orang asing jawabnya I'm from America? Karena orang asingnya sudah tinggal di sini selama 200 tahun. Jadi umurnya berapa? Halo? Umurnya berapa tadi dia? Umurnya sudah 200 tahun. Ya, maksudnya udah lama ya. Sampai menjawab kamu dengan guyon. Ketika kamu nanya, you from America? Terus dia jawab, no, I'm from America. Apa artinya? Saya dari sini. Amerika, maksudnya Amerika. Ya, jadi kenapa jawabnya gitu tadi gimana? Karena dia sudah di sini selama berapa tahun? 200 tahun. Kira-kira ya maksudnya udah lama banget ya. Jadi gitu, ketika kamu nggak tahu susunan pertanyaan, susunannya seperti kalimat positif aja. You from America? Apalagi? Kamu suka Jogja? Ya langsung aja. You like Jogja? Gitu. Apalagi? Kemudian apakah kamu guru? Ya, you teacher? Gitu aja. Nah, kalau kamu ingat ya tanya apa? Lebih baik menggunakan kata did nggak depannya? Ya, did you like Jogja? Enggak dong. Did you like itu kan kalau dulu. Kalau dulu maksudnya gini konteksnya, did you go to Jakarta yesterday? Gitu. Did itu artinya menunjukkan kegiatan di waktu lampau, gitu ya. Contohnya kamu ngobrol sama temanmu. Kayaknya kamu dari Malang ke Malioboro ya. Nah, baru tanya, did you go to Malioboro last night? Gitu, ya. Kamu kan sudah membayangkan. Kamu kayaknya kok kemarin ke Borobudur ya, baru. Jadi untuk yang lampau, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, gitu ya. Did you go to Borobudur yesterday? Ya. Did you go to apa lagi? Australia last month, ya bulan lalu gitu ya. Itu pun kamu nggak usah pakai did, ya. Halo, yang di belakang nggak usah pakai did, langsung aja. You go to Malioboro last night, gitu aja. Walaupun pakai go, orang juga paham. Kenapa? Karena ada keterangan waktu last night. Apa artinya last night? Tadi malam, ya. Jadi gitu, nggak usah mikir did, apa mikir do, apa mikir das, langsung aja you go to Malioboro, tapi tambahi kata keterangan ya, last night gitu. You, misalnya kamu tanya temanmu yang ada di sini, you went to Anda usah pakai when, pakai go aja. You go to PKBM yesterday, gitu ya. Ini misalnya kamu ketemu hari ini, ketemu toh, terus besok ketemu temanmu yang hari ini nggak hadir, boleh. You went to PKBM yesterday. Kamu pergi ke PKBM kemarin, itu aja. Nggak usah pakai did malah. Nah, kalau pakai did lebih bagus. Karena itu bahasa Inggris memang untuk lampau did kalau bertanya. Did you go to PKBM yesterday? Did you call him last night? Ya, apakah kamu
menelpon dia. Tapi enggak usah pakai did, langsung aja. You call him last night. Gitu aja. Yang betul apa tadi? Did you call him? Kalau enggak usah ya, you call him last night. Jadi semua kamu pakai dengan yang positif, tapi ucapannya, nadanya, nada bertanya. Ya, lihat lagi picture 4. Ini adalah cerita tentang Charles Key yang menjadi aktor yang famous, aktor yang terkenal. Filmnya biasanya apa? Film apa? Horror. He acts. Acts itu artinya berarti berperan. He acts, ya. He acts in horror film. Ya, ini juga dibalik ya, dua kata benda, horror film, gitu ya. Ketika kamu lupa ya bilang aja he acts in film horror, gitu aja. Jangan kamu berhenti bicara, apalagi berhenti nulis gara-gara lupa kata atau lupa membalik-balik. Nggak usah dibolak-balik. Film horror gitu aja. Kalau ingat horror film. Jadi baik kata sifat maupun benda, kalau bahasa Inggris dibalik tapi tidak usah mikir, langsung aja film horror. Tapi kalau ingat horror film, ya. Kalau famous actor itu kata sifat, kalau yang horror film horror kata benda. Jadi benda pun sama-sama benda dibalik. Contoh yang sama-sama benda, ayo misalnya apa? Business woman, sama-sama benda. Businessman. Siapa yang ayahnya businessman? Yang businessman dagang atau apa gitu? Ada yang ayahnya businessman? Kamu? Bukan kamu? Ini mbaknya yang di belakang businessman? Enggak. Ini Cinta bukan businessman. Spiderman. Ya. Apa? Kerja pegawai apa? Guru. Apa? Maklar tanah. Oh, berarti kaya ya. Punya tanah di mana-mana. Where do you live, Cinta? Apa itu? Ambar Ketawang ya. Ya, kamu ketika nanya juga nggak usah mikir did, do, langsung aja where you live gitu aja. Sama orang asing gitu aja. Where you live, where you stay gitu ya. Karena mungkin tinggal itu tidak selamanya di Jogja. Jadi boleh pakai stay gitu ya. Where you stay gitu ya kalau ada orang asing. Where you stay in Jogja. Kalau ingat where do kalau pakai do kalau ingat. Kalau nggak ingat where you stay sir, where you stay ma'am, where you stay ya gitu aja. Nanti pasien nunggu hasil kamu ngomong sama orang asing ya, walaupun cuma nanya hello where are you from atau kamu nanya gini aja, you from Jogja, you from America, you from Australia, itu aja sudah. Walaupun berapa kalimat kamu video kirim ke pasien, pasti nanti gambarmu atau videomu pasien kirim ke bagian yang membuat raport biar nilainya bahasa Inggris bagus. Itu cuma 1-2 kalimat pertanyaan gitu aja. You from Australia? Kalau lebih bagus lagi apa? Where are you from atau are you from Australia? Ya. Langsung aja you from Australia. Kalau yang lebih betul lagi apa? Are you? Kenapa? Karena you itu are. Berarti are you from Australia? Tapi lupa kata are, langsung aja you from Australia. You from America gitu. You like Jogja? Kalau pakai kata came gimana Pak? Anu came from Australia? Bukan, itu lampau came. Came itu lampau, ya. Jadi come. Jadi langsung you come from Australia atau you are from Australia gitu. You come from Australia. Kalau pakai come misalnya datang dari, berasal dari. You come from Australia. Ya. Kalau came itu kan gini, misalnya kamu tadi malam datang di rapat gitu. You came to the meeting last night gitu. Kalau nggak pakai did ya. Kalau pakai did kan did you come, kembali ke come-nya kembali ke kata present ya. Pokoknya yang kamu ingat aja. Walaupun kamu nggak ingat kata came, kamu bilang aja you come to the meeting last night, gitu aja. Yang penting ada last night-nya. Jadi orang asing paham. You come to the meeting last night, you come to the wedding party last night. Kamu datang di pesta pernikahan tadi malam,
gitu ya. You came to the party last night. You came to the, enggak usah ingat came lah. You come gitu aja. You come to the wedding party last night. Oh no. Yes I did. Nah, itu ya. Itu ya. Terus melihat gambar 4 tadi, dia di horror film ya, horror film dibalik. Kalau lupa ya, film horror. Kemudian never watch, itu ya artinya apa? Apanya watch, nonton. Itu sebenarnya dari kata he watch, he drinks, dia minum. He watch, dia nonton. Apalagi he goes, dia pergi. Apalagi he eats, dia makan. Apalagi contoh lain? Apanya? Dia melakukan. Lakukan. Ya, he does. Ya, he plays, dia bermain, plays badminton. He watches film, dia nonton. Never itu hanya tambahan, artinya tidak pernah. Kemudian he teaches, seperti saya, I teach. He teaches, itu hanya soal kebiasaan. Tambahan s itu tidak usah dipikir. Kamu ingatnya teach ya teach saja, ingatnya go ya gitu aja, he go gitu aja. Tapi kalau ingatnya goes, ya karena untuk kebiasaan, he goes. Ini kenapa pakai s? Karena kebiasaan. He watches karena kebiasaan. Kebiasaannya atau dia tidak pernah nonton horror film. Kemudian he doesn't like them. Artinya ya kalau he likes artinya suka, kalau he doesn't like berarti tidak suka. Gitu ya. Itu lihat gambarnya, dia nggak suka sebenarnya film horor. Kenapa? Karena dia he is kind man. Nah, kembali kalau tadi ada famous actor, di sini ada kind man. Apa artinya kind man? Ya sama ususunan seperti famous actor. Kind man. Apa artinya kind man? Pria baik. Ya, pria baik. Good man. Ya. Kalau kamu mau ngomong ya, he is man good. Kalau ingatnya gitu. Kalau ingatnya kind atau good man ya lebih bagus lagi. Kind man, good man, smart man. Apalagi? Kalau itu kata sifat ya. Rich man. Apa rich man? Pria kaya. Saya suka dia karena dia kaya. Bahasa Inggrisnya apa? I like him because he is rich. Ya. Rich man. Ya. Kamu suka dia karena dia kaya. Kaya apa? Bukan kaya di Bonbin, bukan ya. Kaya, itu kaya harta. Kalau kaya di Bonbin itu kaya apa? Kaya apa? Itu yang loncat-loncat ya. Kemudian he likes children. Nah, ini kata kerja lagi. Ya, jadi yang kalau yang is itu bukan kata kerja, kalau yang likes itu kata kerja. Watches kata kerja. Watches artinya nonton, ya nonton apa? Horror film. Kalau watches, kalau likes artinya menyukai. Jadi di sini ada dua pola kalimat. Pertama yang bukan kata kerja, seperti famous actor, kan bukan kata kerja toh? Kind man, kan bukan kata kerja toh? Tapi kalau likes itu menyukai, kata kerja. Seperti hanya juga watches, menonton. Kemudian satu lagi lives juga kata kerja. Apa artinya lives? Tinggal. Jadi kalau kamu nanya sama orang asing ya langsung aja, you live in America, gitu. He lives in America. He lives in a house, small house. Kembali ke kata sifat. Small house. Berarti artinya house yang small. Coba sekarang bahasa Inggrisnya. Aktor terkenal, bahasa Inggrisnya famous actor. Apalagi? Kemudian horror film, film horror film. Laki-laki yang baik, kind man, ya kan? Kind man. Kemudian rumah kecil, ayo, small house, gitu ya. Rumah besar, big house, ya, gitu. Kemudian in the country apa? Atau di desa. Di sini artinya di desa.
Nah, sekarang dicoba kamu buka buku tulismu, ditulis artinya dulu. Ditulis artinya. Ya, yang nggak tahu tanya. Ya. Kalimat pertama, coba tulis. Kalimat pertama, Charles K apa? Ayo, siapa bisa? Ditulis artinya. Kalimat pertama apa? Charles K, ayo, kira-kira apa? Adalah, ayo, aktor terkenal. Tulis ya. Charles K adalah aktor terkenal. Ditulis di bukumu. Caranya gini. Charles K adalah aktor terkenal di halaman kiri. Buka halamannya gini, halaman kiri, tulis nomor 1. Charles K adalah aktor terkenal. Nanti di sebelah kanannya Inggrisnya. Tapi yang penting Indonesianya dulu, tulis Indonesianya di sebelah kiri. Sebelah kiri sini nomor 1, sebelah kiri nomor 1. Charles K adalah aktor terkenal. Gitu caranya. Sehingga nanti kamu sambil membayangkan Inggrisnya. Sini tulis Charles K adalah aktor terkenal. Charles K adalah aktor terkenal. Terus nggak usah lihat Inggris, nggak usah lihat bacaan. Ya, nggak usah lihat bacaan. Pokoknya yang penting ditulis Charles K adalah aktor terkenal. Terus kamu nggak usah lihat Inggrisnya, hanya membayangkan. Atau kalau mau nulis tulis saja, tapi tidak usah lihat teks. Ya, silakan ditulis di sini boleh. Langsung Enggak. atau Ya, di sini tulis Charles K adalah aktor terkenal. Terus dalam bahasa Indonesia sebelah kiri. udah bisa aja. Tulis Charles K adalah aktor terkenal. Terus kalau kamu mau menginggriskan di sebelah kanan, tapi jangan lihat teks. Ya. Jangan lihat teks, sambil belajar, sambil membayangkan. Kalau kamu mau nulis Inggrisnya, tulis saja di sebelah kanan sini. Bahasa Inggrisnya apa? Yang penting Indonesianya, karena nanti untuk latihan bicara. Sudah tulis sebelah kiri. Charles K adalah aktor terkenal. Kamu tidak usah lihat ini. Terus kalimat kedua. Lihat Inggrisnya, yaitu dia bermain di film horor. Tulis dalam bahasa Indonesia aja. Dia bermain, boleh lihat Inggrisnya, tapi bukan untuk nyontek, untuk menghafalkan. Dia bermain di film horor. Tulis dalam bahasa Indonesia ya. Lihat Inggrisnya dulu boleh, tapi bukan untuk dicontek. Nanti bahasa Inggrisnya nanti nulisnya. Tapi sekarang menulis dalam rangka untuk melihat Inggrisnya. Kemudian ditulis Indonesianya. Dia bermain dalam film horor. Ya. Masih dilanjutkan seperti Frankenstein Brother. Tulis sebisanya. Dia bermain dalam film horor seperti, tulis sebisanya, Frankenstein Brother. Ya, berikutnya lihat Inggrisnya. Apa artinya tuh? Melihat kalimat dalam bahasa Inggrisnya, dia artikan gimana? Dia, ayo, never apa tadi? Tidak pernah. Watches, nonton. Horror film horor. Tulis bahasa Indonesianya. Jangan kalau sudah lihat Inggrisnya, nanti ketika mau menginggriskan tidak melihat. Ya. Yang penting sekarang dalam rangka menulis Indonesianya. Ya, dia tidak pernah nonton film horor. Indonesianya tulis di sebelah kiri. Nanti Inggrisnya sebisanya, yaitu dalam bentuk ngomong atau nulis juga diusahakan, walaupun salah. Jadi di sini tidak usah mikir salah. Yang penting berani. Jadi sudah, dia tidak pernah nonton film horor.
Kalimat berikut, siapa tahu artinya? He doesn't like them apa? Dia Dia nggak suka. tidak suka film horor. Them itu artinya mereka atau film horor. Tulis kalimat berikutnya di bawah ya, di bawahnya pakai nomor kalau bisa. Pakai nomor. Itu bawahnya dia tidak suka film horor atau mereka. Dia tidak suka film horor dalam kurung mereka. Dia tidak suka film horor dalam kurung mereka. Bawahnya lagi, siapa tahu? He is a really kind man. Siapa tahu artinya? Dilihat, boleh dilihat Inggrisnya, tapi bukan untuk nyontek. Tapi untuk nantinya mengingat-ingat, bukan untuk nyontek. Ya, apa artinya? He is a really kind man. Ayo. Dia benar-benar pria baik. Tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti Inggrisnya sambil membayangkan dalam hati. Ketika mau nulis ya nanti Inggrisnya ditutup begitu. Jadi dia benar-benar pria baik. He is a really kind man. Tulis dia benar-benar pria baik. Bawahnya siapa tahu? Bawahnya apa? He likes children and animals. Iya, apa artinya itu? Dia, ditulis bawahnya ya, di bawahnya. Nomornya boleh ditulis nomor berikutnya. Dia suka anak-anak dan binatang. Terus lanjutannya dan mereka suka dia. Ya, sambil dilihat Inggrisnya boleh, sambil dilihat Inggrisnya. Dia suka. Dia lihat bahasa Inggrisnya boleh, tapi dalam rangka untuk menerjemahkan. Dalam rangka untuk menulis artinya. Dia suka anak-anak, ya, dan binatang, ya. Sehingga ketika kamu ngomong suka ya I like animal, I like bakso, he likes bakso, gitu maksudnya kan? Ini kan kalimatnya he likes animal. Berarti kalau kamu mau mengatakan saya suka ya I like animal, I like bakso. Dia suka binatang. Dia suka anak-anak dan binatang. Ditambah lanjutannya dan mereka suka dia. Dan mereka maksudnya binatang dan anak-anak suka Charles, ya. Suka dia. He likes children and animals and they like him. Kemudian terakhir, ayo siapa bisa? Terakhir dia di bawahnya lagi ya, nomor yang berbeda. Sehingga nanti ketika menginggriskan juga pakai nomor yang sama. Biar sambil belajar. Ayo yang terakhir. Dia he lives kabarnya. Dia tinggal di mana? Di rumah kecil. Gitu ya, tulis. Tulis Mas. Dia tinggal di kalimat bawahnya ya. Kalau misalnya yang atasnya lupa, yang penting nomornya adalah nomor bawahnya. Dia tinggal di rumah kecil di desa. Boleh sambil lihat Inggrisnya ya, untuk menghafalkan. Untuk menghafalkan aja, bukan untuk nyontek. Untuk menghafalkan. Dia tinggal di rumah kecil di desa ya. Gitu. Sekarang dilihat lagi. Dilihat lagi. Yang pertama udah betul belum? Charles Kay adalah aktor terkenal. Udah betul ditulis ya. Kalau yang ini enggak usah lihat Inggrisnya. Ya. Kalimat kedua. Atau boleh lihat tapi untuk menghafal, bukan nantinya untuk nyontek. Boleh, Inggrisnya boleh dilihat. Charles Kay adalah aktor terkenal. Boleh lihat Inggrisnya. Kemudian tulis apa? Terjemahnya kalau masih keliru dibetulkan. Kalimat kedua bawahnya dia bermain di film horor. Boleh lihat Inggrisnya, tapi untuk menghafal aja. Dia bermain di film horor seperti ya Frankenstein Brother. Ini nama film horor. Kalimat bawahnya lagi. Dia tidak pernah nonton film horor. Ya, sambil boleh lihat Inggrisnya tapi bukan untuk nyontek, tapi untuk menghafal kalau lupa. Dia tidak pernah nonton film horor. Bawahnya lagi Indonesianya.
khusus Indonesia nih ya, jangan Inggris. Jangan menulis Inggris nanti. Dia tidak suka film horor atau mereka. Them itu mereka. Kemudian berikutnya bawahnya, dia benar-benar laki-laki yang baik. Nomor itu ya, nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya atau bawahnya, dia suka anak-anak dan binatang dan mereka suka dia. Ya betul. Boleh lihat Inggrisnya, tapi bukan untuk nyontek, hanya untuk menghafal. Berikutnya, dia tinggal di rumah kecil di desa. Ya. Dan ini gambarnya dilihat lagi. Boleh dilihat lagi. Number 4, picture 4. Oke, sekarang dicoba kamu Inggriskan, ditulis. Ya. Please try, cobalah. Write it in English di sebelah kanan tanpa melihat teks ini. Tanpa melihat teks, tanpa melihat itu aja dibalik, ini dibalik. Jangan kelihatan, dibalik. Nah, terus kamu mencoba, ya. Terus kamu kalau nggak tahu tanya temanmu, bermain apa toh? Gitu. Boleh tanya teman, atau boleh tanya, kalau misalnya menulis X misalnya, kamu nulis saja. Nanti gampang ketika di rumah PR-nya adalah cocokkan dengan kamu sudah betul nggak tulisan X. Misalnya juga film horror film, terus kamu nulisnya sebisanya itu betul ya, yang itu. Kemudian kamu cek di rumah atau di sini. Tapi kalau mau ngecek, kalau udah nulis, jangan sebelum nulis, gitu ya. Kenapa? Supaya tahu proses belajarmu. Oh ternyata salah, dicoret bukan dihapus. Ketika salah dicoret, kemudian yang betul apa? Ditulis di sebelahnya, itu caranya. Jika kamu lihat kamus atau tanya teman, boleh. Kalau salah, dicoret. Oh ternyata horor R-nya 4 apa 8? Tulisan horor R-nya 4 apa 8? 3 ya, nanti tulis aja 3. Betul atau belum. Nanti kalau ternyata R-nya 8, kamu betulkan, dicoret. Jadi R-nya jadi berapa? 8. Horor, gitu kan? Pokoknya yang penting ditulis sedapatnya horror film misalnya. Ya, terus nanti dicek di kamus. Jangan cek dulu, jangan melihat kamus dulu, jangan. Ya, maksudnya dibetulkan kalau salah, bukan dihapus tapi dicoret, diganti. Jadi ada prosesnya, proses belajarnya. Jadinya berapa tinta horor R-nya? 3. Ada yang tulis 3 ya. Kamu berapa? 8 R-nya. Kamu jadi berapa R-nya? 8. Apa 7 R-nya? Kamu jadi berapa R-nya? Kamu berapa? 4. Ya. Pokoknya ditulis 2, 1, 3. Nanti gampang ngeceknya ya. Kamu nggak bawa buku tulis. Kalau bawa buku tulis ini diterjemahkan ya. Oke, silakan 5 menit untuk mencoba menerjemahkan. Tidak usah lihat tulisan, tidak usah lihat teksnya. Bang, kalau salah yang betul yang mana? Itulah nanti dicoret, bukan dihapus. Dicoret, diganti yang betul. Misalnya horor kamu nulis R-nya 1, padahal yang betul 3. Atau yang betul berapa gitu ya. Jadi tidak lihat teks ya, latihan mandiri.
Ada guru yang mau masuk, kita kumpulkan dulu. Ya, thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.